Untuk penyampaian materi kali ini, Bu Guru akan memperkenalkan mahasiswa PLP, Bimbingan Konseling UNS. Yang pertama adalah Evi Nur Faizah. Kemudian mahasiswa yang kedua adalah Ika Julianti. Anak-anak, kakak-kakak kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling akan praktek memberikan pelayanan bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Untuk itu, kalian bisa mengikuti materi yang akan mereka sampaikan dan kalian bisa menyimak secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu dan senantiasa semangat menyambut pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang baik, yang bahagia, dan siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa cukup? Nah, gimana udah siap untuk menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan remaja. Kira-kira kalian udah tahu belum perkembangan yang harus dialami oleh kalian sebagai remaja? Oke, remaja itu umur berapa? Ya benar, remaja itu dari umur 11 tahun sampai 20 tahun. Jadi kalian yang sekarang masih kelas SMP itu masuk ke dalam remaja. Nah, coba sekarang perhatikan materi yang telah Ibu tampilkan di layar ya, yaitu mengenai perkembangan remaja. Perkembangan remaja adalah perubahan yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Serta perubahan ini terjadi secara kompleks melalui proses naturalisasi dan pembelajaran. Jadi perubahan yang terjadi pada kalian itu tidak semata-mata langsung berubah celing kayak sulap gitu, enggak. Jadi ada proses, ada tahap yang harus kalian lalui. Nah, perkembangan remaja sendiri itu ada berapa? Ada 6 aspek. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan emosi. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan intelektual. Yang kelima, perkembangan moral. Dan yang keenam, ada perkembangan motorik. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada fisik kalian. Di sini Ibu membagi perkembangan fisik laki-laki dan perkembangan fisik perempuan. Karena perkembangan fisik laki-laki dan perempuan itu ada perubahannya. Ada perbedaannya. Yang pertama, laki-laki itu mengalami pertumbuhan tinggi badan. Terus awal perubahan suara. Jadi suara kalian tuh jadi lebih gede, kayak lebih ngebas. Tumbuh bulu di area tertentu, dada bertambah bidang atau lebar, terus yang terakhir mengalami mimpi basah. Selanjutnya, perkembangan fisik perempuan. Yang pertama, pertumbuhan tinggi badan. Sama ya kayak laki-laki tadi. Tumbuh bulu di area tertentu. Ya, sama juga. Yang membedakan ini, awal perubahan suara menjadi melengking. Kalau laki-laki kan suaranya jadi lebih berat. Terus payudara dan pinggul mengalami pembesaran. Kalau laki-laki tadi dadanya jadi bidang. Terus yang terakhir mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Itu adalah sebuah hal yang wajar. Oke, selanjutnya ayo kita cari perkembangan intelektual. Itu apa aja?
Yang pertama, kita mulai bisa berpikir mengenai segala kemungkinan. Kalau dulu waktu SD mungkin kita belum bisa berpikir tentang mungkin besok aku jadi kayak gini. Kalau aku pakai cara ini mungkin hasilnya nanti kayak gini, kayak gitu. Tapi ketika kita sudah memasuki jenjang SMP ataupun jenjang remaja, kita sudah bisa berpikir mengenai segala kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kedua, ada berpikir secara ilmiah, dapat membatasi dan menyelesaikan masalah. Jadi kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian alami itu secara mandiri. Dan juga kalian bisa berpikir secara logis, tidak mengada-ngada dan juga bukan berpikir yang tidak masuk akal. Dan yang terakhir ada memadukan ide secara logis. Jadi ketika kalian mulai memasuki usia remaja itu kalian udah bisa mengungkapkan ide-ide yang kalian miliki, terus mengkaitkannya dengan hal yang berhubungan, dan juga itu bisa diterima oleh akal sehat karena kalian sudah mengungkapkannya secara rasional dan juga secara logis. Oke, selanjutnya ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya yang bertambah luas dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Nah, coba kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kalian masuk ke yang mana? Dalam masa SMP ini kita belajar memilih teman. Kenapa kita harus memilih teman? Karena teman itu mempengaruhi perilaku kita, sikap kita, dan juga mempengaruhi moral kita. Misalnya kalian berteman dengan orang yang kurang baik. Bisa jadi kemungkinan kalian itu ikut-ikutan menjadi kurang baik. Tetapi apabila kalian berteman dengan orang yang baik, orang yang suka belajar, orang yang suka berteman, bisa jadi kalian ikut menjadi seperti itu karena kalian tumbuh dalam lingkungan pertemanan yang kondusif dan juga memiliki vibe yang positif. Coba kita lihat ke diri kita masing-masing. Kalian lebih suka kegiatan sosial yang tinggi atau rendah? Kalian suka berkegiatan sosial atau enggak? Nah, jadi setiap individu itu beda-beda. Ada yang suka kegiatan sosial yang tinggi atau ada yang suka berkegiatan sosial itu minatnya rendah. Selanjutnya ada apakah kalian mudah bergaul atau kalian suka menyendiri? Itu nggak apa-apa, bukan suatu hal yang salah. Tetapi kalau kalian suka menyendirinya itu keterlaluan, misalnya kalian benar-benar nggak mau interaksi sosial sama orang lain, nggak mau berteman sama orang lain, dan nggak mau menjalin hubungan dengan orang lain, itu patut dipertanyakan. Dan juga perlu tindakan lanjut. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Selanjutnya, apakah kalian tipe orang yang suka mengikuti atau kalian tipe orang yang suka menjadi pemimpin? Karena ada orang yang suka untuk mengikuti peraturan yang ada, dan juga ada orang yang suka untuk memimpin orang lain. Itu sama-sama baiknya ya. Yang kurang baik itu adalah segala sesuatu yang berlebihan. Yang terakhir, sikap konformitas dan heteroseksual. Nah, apa itu sikap konformitas dan heteroseksual? Coba apa kira-kira? Sikap konformitas merupakan sikap yang ke arah penyamaan kelompok yang menekankan sifat positif dan negatif. Sikap konformitas yang negatif itu seperti pengerusakan, mencuri, tawuran, dan hal-hal negatif yang lainnya. Sedangkan konformitas positif, misalnya, kalian menghabiskan waktu dengan teman-teman kalian untuk melakukan kegiatan sosial, untuk belajar bersama, kayak gitu. Nah, sedangkan heteroseksual adalah perubahan sikap dan perilaku seksual remaja yang paling menonjol. Contohnya, kalian mengalami perkembangan dari tidak menyukai lawan jenis menjadi menyukai lawan jenis. Selain itu, kesempatan dalam berbagai kegiatan sosial dan hal-hal yang positif lainnya itu semakin luas dan menjadikan kalian remaja yang
berwawasan. Selain itu, sikap konformitas dan heteroseksual yang positif itu mampu untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Dalam perkembangan sosial nanti, kalian akan mengenal 3 pola orientasi sosial, yaitu yang pertama, withdrawal and expansive. Anak yang tergolong withdrawal ini adalah anak yang mempunyai kecenderungan menarik diri dalam kehidupan sosial. Sedangkan anak yang ekspansif itu suka menjelajah, mudah bergaul dengan orang lain. Yang kedua, ada reaktif dan efektivity. Anak yang reaktif pada umumnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga mereka banyak kegiatan. Sedangkan anak yang efektivity mempunyai sifat acuh tak acuh, bahkan tak peduli terhadap kegiatan sosial. Sehingga dia bisa terisolir dalam pergaulannya. Yang terakhir ada passivity versus dominan. Anak yang passivity sebenarnya banyak mengikuti kegiatan sosial, namun mereka cukup puas dengan menjadi anggota kelompok. Sebaliknya, anak yang dominan mempunyai kecenderungan menguasai dan mempengaruhi teman-temannya, sehingga motivasi yang tinggi untuk menjadi pemimpin. Jadi itu tadi sudah Ibu rangkum dalam ketiga ini ya. Yang mana? Kegiatan sosial yang tinggi atau rendah ini tadi masuk ke dalam pola orientasi ya, withdrawal versus expansive. Sedangkan yang mudah bergaul atau suka sendiri masuk ke dalam reaktif versus passivity. Dan yang terakhir masuk ke dalam passivity versus dominan. Kira-kira kalian masuk ke yang mana? Apakah kalian sudah mengalami perkembangan ini? Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah perkembangan emosi. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya adalah teman-teman kalian saat ini yang umurnya sebaya sama kalian. Oke, di sini ada yang bertemannya lebih banyak ke yang lebih tua atau lebih muda, atau kalian mempunyai teman yang lebih banyak pada yang seumuran. Oke, sekarang coba kita kenali dulu emosi. Emosi itu ada 2, emosi negatif dan emosi positif. Yang pertama kita kenali dulu apa aja emosi negatif. Emosi negatif itu ada marah, kecewa, terus kalian merasa terluka. Kalian merasa sedih, putus asa, kesepian, iri atau dengki, kalian dendam, terus perasaan bersalah, dan juga ada sakit hati dan ketakutan yang berlebihan. Ini merupakan emosi negatif atau emosi yang akan mempengaruhi diri kita menjadi seseorang yang negatif. Nih kalau sampai berkelanjutan, emosi negatifnya akan memberikan dampak yang kurang baik dalam diri kita. Selanjutnya ada emosi positif. Yang pertama, kalian merasakan bahagia. Yang kedua, kalian merasakan cinta. Yang ketiga, kalian merasakan harapan. Dan yang terakhir, kalian berkeyakinan atau optimis. Nah, dalam emosi positif ini, kalian bisa merasakan kebahagiaan, termasuk ke emosi positif. Kalian merasakan cinta, ini entah cinta kasih sayang dari orang tua, dari teman, terus kalian suka sama lawan jenis, kalian dibalikin suka sama orang yang kalian sukai, kayak gitu itu termasuk ke dalam cinta atau kasih sayang. Yang ketiga harapan, kalian memiliki harapan, entah itu harapan untuk nilai yang bagus, harapan memiliki keluarga yang bahagia, terus harapan-harapan yang positif lainnya. Sedangkan keyakinan atau optimis adalah kalian tidak merasakan pesimis ataupun kalian terus semangat. Kalau kalian gagal ya coba lagi sampai kalian berhasil. Itu yang dinamakan optimis dan memiliki keyakinan yang kuat. Karena kalau kalian nggak memiliki keyakinan yang kuat dan sikap yang optimis, kalian pasti akan mudah putus asa dan juga lebih mudah untuk menyerah. Oke, selanjutnya ada yang namanya perkembangan moral.
perkembangan moral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, realisme moral. Yang kedua, moralitas otonomi. Realisme moral adalah kalian melakukan sesuatu itu berdasarkan hukuman yang akan kalian dapatkan, atau menilai tindakan berdasarkan konsekuensi yang akan kalian dapatkan. Kalian melakukan sesuatu berdasarkan peraturan, jadi bukan karena kalian sudah memahami moral itu ada, atau nilai moral dari tindakan yang kalian lakukan. Sedangkan moralitas otonomi adalah menilai tindakan berdasarkan moral. Jadi kalian sudah tidak menilai tindakan itu berdasarkan hukuman yang akan kalian dapatkan, tapi berdasarkan nilai moral itu sendiri. Serta kalian akan melihat permasalahan dari sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang. Kalian akan melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak hanya satu sudut pandang. Bisa 2, 3, bahkan lebih lagi. Agar apa? Agar kita bisa menentukan apakah ini salah atau benar berdasarkan moral yang telah ada. Nah, biasanya kita akan mengalami dulu yang namanya realisme moral. Baru setelah itu kita menuju ke tahap moralitas otonomi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan motorik. Yang pertama ada keterampilan dasar, yaitu berjalan, terus berlari, terus kalian juga bisa melakukan hal-hal yang lain seperti mengangkat tangan, mengangkat kaki. Terus yang kedua ada keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik halus ini apa? Contohnya kalian bisa menggambar, kalian bisa menulis, bisa memotong, melempar, menangkap bola, serta memainkan benda atau alat-alat mainan seperti bermain musik, kayak gitu ya. Terus kalian juga bisa menari, itu termasuk ke dalam motorik halus. Nah, keterampilan motorik dasar dan juga motorik halus ini bisa kalian kembangkan dengan mengikuti ekstrakurikuler. Misalnya ada yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga, itu bisa mengembangkan keterampilan motorik dasar dan motorik halus. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Ada apa saja? Ada keluarga, lingkungan, tingkat pendidikan, status ekonomi keluarga, pola asuh, dan media sosial. Jadi ada berapa faktor yang mempengaruhinya? Ya, ada 6 faktor. Yang satu ya. Yang pertama ada keluarga. Keluarga ini, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan yang akan kalian alami. Karena keluarga adalah lingkungan pertama yang kalian kenal. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan, dan juga lingkungan sekolah. Ini juga mempengaruhi perkembangan remaja. Yang ketiga tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang itu mempengaruhi perkembangannya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dia akan semakin tahu perkembangan apa yang telah dia rasakan. Yang keempat ada status ekonomi keluarga. Kenapa status ekonomi keluarga ini mempengaruhi perkembangan remaja? Karena khususnya dalam perkembangan fisik itu nanti kalian tuh membutuhkan gizi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, dan kebutuhannya lain. Dimana kalau status ekonomi keluarga kalian kurang, maka bisa jadi kebutuhan yang kalian butuhkan untuk perkembangan kalian itu tidak bisa kalian dapatkan. Yang kelima, ada pola asuh. Pola asuh dari keluarga itu sangat mempengaruhi kita. Contohnya, ada anak yang dididik dengan keras, ada anak yang dididik dengan lembut, ada anak yang dididik dengan santai. Itu nanti kalian akan memiliki perbedaan karakteristik. Karakteristik kepribadian kalian itu akan berbeda. Karena apa? Pola asuh dan juga keluarga itu adalah hal pertama yang kalian temui, yang kalian kenal dari kecil. Dan yang terakhir adalah media sosial.
Ini sangat berpengaruh karena kita hidup di zaman yang media sosial itu sudah seperti apa ya? Sudah seperti kebutuhan, sudah seperti kebutuhan primer kita. Jadi nggak cuma sandang papan pangan, tapi ada yang namanya media sosial dan juga teknologi. Itu kayak sudah menyatu dengan kehidupan kita. Kalau kita bermain media sosial secara negatif, bisa jadi perkembangan remaja kita itu kurang. Tapi kalau kita bermain media sosial secukupnya, menggunakan media sosial dengan bijak, itu bisa untuk membantu perkembangan remaja kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Oke. Kalau ada, nanti tulis di ruang diskusi ya, atau kalian bisa PC Ibu. Nanti akan Ibu jawab. Sekarang yuk, kita kenali perkembangan yang kalian alami. Ada 6 perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua perkembangan intelektual, yang ketiga perkembangan emosi, yang keempat perkembangan sosial, yang keenam perkembangan moral, dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian, kemudian nanti difoto dan dikumpulkan di Sepensaku ya. Buat yang PTM kemarin dan sudah menuliskan, di foto ya, nanti dimasukkan ke Sepensaku. Tugasnya jadi apa? Ya, menuliskan perkembangan fisik yang kalian alami, perkembangan intelektual yang kalian alami, perkembangan emosi yang kalian alami, perkembangan sosial yang kalian alami, perkembangan moral yang kalian alami, dan yang terakhir perkembangan motorik yang kalian alami selama kalian menjadi remaja. Oke? Ibu tunggu ya tugas kalian di Sepensaku. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut pembelajaran dengan Ibu pada pagi hari ini. Kita tadi telah belajar mengenai perkembangan remaja, yaitu perubahan yang kalian alami selama menjalani masa-masa remaja. Ada 6 perkembangan yang bisa kalian alami. Pertama ada perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, moral, dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam kelas Ibu. Apabila ada salah kata Ibu, mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan juga apabila ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di forum diskusi ataupun bisa nanti WA Ibu ya. Ya, buat yang punya masalah ataupun ingin cerita-cerita bisa hubungi Ibu, nanti Ibu akan mendengarkan kalian. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, tadi yang Bu Guru jelaskan telah membangkitkan kalian untuk mengeksplor apa yang ada pada diri kalian. Kekuatan kalian, mimpi-mimpi kalian akan muncul mulai sekarang. Maka jangan takut dengan bercita-cita setinggi langit. Ya, paling tidak kalau cita-cita kita setinggi langit, misalkan terjatuh, paling tidak masih berada di bintang-bintang. Kita bersama para bintang. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.